Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah promosi kesehatan dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang, Eskap MKes. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novi Angelina Timei dengan NIM 2314201149. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan A4 semester 2. Saat ini saya akan membahas materi tentang penyakit selulitis. Yang pertama adalah definisi dari selulitis. Selulitis adalah infeksi kulit akibat bakteri yang umum. Dengan lebih dari 14 juta kasus terjadi di Amerika Serikat setiap tahunnya. Ini menyumbang sekitar 3,7 miliar dolar untuk biaya perawatan rawat jalan dan 650.000 rawat inap setiap tahunnya. Selulitis biasanya muncul sebagai daerah berbatas tegas, hangat, eritematosa disertai edema dan nyeri tekan pada palpasi. Ini adalah infeksi bakteri akut yang menyebabkan peradangan pada dermis, bagian dalam, dan jaringan subkutan di sekitarnya. Infeksinya tanpa abses atau keluarnya cairan bernanah. Itu menurut National Library of Medicine, Agustus tahun 2023. Misi kedua adalah selulitis adalah peradangan akut terutama menyerang jaringan dermis dan subkutis. Infeksi ini biasanya didahului luka atau trauma dengan penyebab tersering, Streptococcus, beta hemolyticus, dan Staphylococcus aureus. Faktor risiko untuk terjadinya infeksi ini adalah trauma lokal atau robekan kulit, luka terbuka di kulit atau gangguan pembuluh vena maupun pembuluh getah bening. Lebih dari 40% penderita selulitis memiliki penyakit sistemik. Itu menurut Healthy Tundalako Journal atau Jurnal Kesehatan Tundalako, volume 8 nomor 2 Mei tahun 2022. Yang berikutnya ada etiologi dari selulitis. Selulitis yang paling sering adalah bakteri biogenik S atau aureus dan S. pyogenes. Dan ada juga beberapa bakteri seperti yang terdapat dalam PowerPoint tersebut. Kita masuk pada penyebab. Bakteri penyebab selulitis dapat berbeda-beda tergantung mekanisme terjadinya infeksi atau lokasi terjadinya selulitis. Sebagai contoh, anak-anak yang berusia 3 tahun ke bawah lebih rentan mengidap selulitis bukal yang disebabkan oleh Haemophilus influenzae. Selulitis pada wajah yang terjadi pada anak-anak paling sering disebabkan oleh Bacteremia pneumococcal. Selulitis perennial biasanya disebabkan oleh grup A beta hemoglotik, Streptococcus atau GAPHS, dan paling sering terjadi pada anak-anak 3 tahun ke bawah. Tanda-tanda dari selulitis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kulit berwarna kemerahan, bengkak terasa lunak dan hangat jika disentuh, kulit melepuh, kulit bernanah atau berair, nyeri saat ditekan, demam, dan menggigil. Selulitis juga bisa ditandai dengan pembekakan kelenjar getah bening di sekitar kulit yang terinfeksi atau munculnya bintik-bintik kemerahan di kulit. Yang berikutnya adalah komplikasi. Komplikasi atau efek samping infeksi selulitis ini adalah yang paling umum. Penyakit ini dapat terjadi pada orang yang tidak mencari pengobatan dan juga dapat terjadi ketika pengobatan tidak efektif, seperti keracunan darah, selulitis berulang, atau limfadema. Yang berikutnya ada patofisiologi. Patofisiologi dari selulitis selalu diawali dengan rusaknya lapisan kulit. Lapisan kulit adalah lapisan protektif bagi tubuh untuk mencegah flora normal atau patogen mikroba lain yang masuk ke dalam jaringan subkutan. Dan teman-teman bisa lihat gambar di samping ini merupakan pathway dari penyakit selulitis. Yang berikutnya adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang bisa seperti pemeriksaan darah, foto atau pencitraan, dan biopsi atau juga ultravisiologi atau USG. Sebagai seorang perawat, kita wajib memiliki diagnosis keperawatan kepada setiap pasien, apapun itu penyakitnya. Seperti penyakit yang kita bahas saat ini, yaitu penyakit selulitis. Nah, menurut Mutakin Arif tahun 2013 dan dimodifikasi dalam Tikpokja, SDKI DPP PPNI tahun 2017, diagnosis keperawatan pasien selulitis yang mungkin muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisiologi. Yang kedua, hipertensi
Hiperektemia berhubungan dengan proses penyakit atau infeksi. Yang ketiga, gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan faktor mekanisme atau bisikan tulang. Yang keempat, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Yang kelima, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. Keenam, gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan fungsi tubuh atau prospek penyakit. Yang ketujuh, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi.